Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun masih dalam pandemi Covid-19. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke videonya, perkenalkan dulu, saya Lisnaini Pangestika, NIM 203141061 dari kelas PGRI 3B. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit materi atau memberikan penjelasan tentang geografi dan kependudukan. Nah, untuk subbab materi yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan tentang dinamika kependudukan. Nah, penasaran? Yuk simak videonya. Materi yang pertama yaitu pengertian dari dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan itu adalah suatu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah atau dapat diartikan sebagai kondisi saat struktur penduduk, jumlah penduduk, dan persebaran penduduk itu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini akibat dari terjadinya sebuah proses demografi. Nah, sebuah proses demografi ini dipengaruhi lagi nih sama tiga hal, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang terakhir yakni perpindahan atau migrasi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan itu sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor non-alami. Nah, untuk yang faktor alami itu dibagi lagi nih menjadi dua bagian, yaitu natalitas. Nah, natalitas itu apa sih? Natalitas itu merupakan angka kelahiran suatu penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kemudian mortalitas. Nah, mortalitas itu apa? Kebalikan dari natalitas. Jadi mortalitas itu merupakan angka kematian suatu penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kemudian faktor yang kedua yakni tentang faktor non-alami. Nah, faktor non-alami ini juga dibagi menjadi dua lagi nih. Yang pertama yaitu imigrasi dan yang kedua emigrasi. Nah, perbedaannya apa sih imigrasi dan emigrasi? Nah, untuk imigrasi itu pertambahan penduduk atau pertambahan jumlah penduduk, sedangkan emigrasi itu pengurangan jumlah penduduk. Nah, jadi kalau imigrasi itu adanya suatu penduduk yang masuk, jadi ada pertambahan jumlah penduduk. Kalau emigrasi itu adanya jumlah penduduk atau suatu penduduk yang keluar dari wilayah tersebut, jadi dapat kita katakan sebagai pengurangan jumlah penduduk. Nah, ruang lingkup dari dinamika kependudukan itu yang pertama, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu apa? Banyaknya penduduk atau banyaknya populasi manusia dalam suatu wilayah. Nah, berdasarkan data yang diambil dari data kependudukan, yakni pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan keempat di dunia. Jadi, urutan pertama itu ada Cina, kemudian yang kedua itu ada India, dan yang ketiga itu ada Amerika Serikat. Dan yang keempat itu Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang bisa dikatakan cukup banyak ya, karena menempati urutan keempat di dunia. Materi yang selanjutnya yakni tentang persebaran penduduk atau distribusi penduduk.
Persebaran penduduk itu apa? Persebaran penduduk yaitu bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk itu tersebar merata ataupun tidak? Nah, untuk persebaran penduduk ini dapat dikenali dengan kepadatan penduduk. Kemudian, suatu wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik secara fisik maupun secara manusianya, maka kemungkinan besar suatu wilayah tersebut akan cenderung dipadati oleh penduduk karena penduduk itu melihat sumber daya yang ada di suatu wilayah tersebut. Materi yang selanjutnya yakni tentang komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu apa? Komposisi penduduk itu merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, bahasa, agama, pendidikan, dan lain-lain. Komposisi penduduk itu dapat dikatakan penting ya bagi sebuah negara atau wilayah. Karena apa? Karena dengan adanya komposisi penduduk itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam melaksanakan pembangunan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya sebagai twister dari video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.